Halo sahabat hati, Nama saya Ainun Jamila, usia 26 tahun. Saat ini giat di Jaringan Lintas Iman Harmoni dan Cadar Garis Lucu. ya perkenalkan nama saya Yui, saya umur 25 tahun. Pekerjaan saya sebagai fotografer, freelance, wirausaha dan juga ibu rumah tangga. Jadi saya bercadar itu sejak 2015. Memutuskan untuk bercadar karena berbagai alasan tentunya, tapi salah satu alasan yang utama itu karena saya merasa tidak nyaman. Jadi saya berada di satu tempat, salah satu majelis ilmu. Pada saat itu ada perasaan tidak nyaman dipandangi, tidak nyaman, kemudian ada perkataan-perkataan yang menurut saya itu sebagai bentuk pelecehan seksual terhadap saya. Sekalipun pada saat itu saya sudah berjilbab besar, saya sudah bergamis, tapi memang belum bercadar pada saat itu. Dan majelisnya kemudian memang dia umum, ada laki-laki dan perempuan, sehingga mau tidak mau ada berbaur di sana, dan yaitu tadi saya merasa kurang nyaman. Akhirnya saya berpikir apalagi yang harus ditutup. Nah kemudian saya berpikir bahwa mungkin saya perlu bercadar supaya untuk menghindari tindakan-tindakan seperti itu. Dan akhirnya saya memutuskan bercadar di 1 Sya'ban. Jadi 1 bulan sebelum Ramadan itu saya sudah bercadar. Dan alhamdulillah setelah bercadar ya selama 3 bulan saya bebas dari tindakan-tindakan seperti itu. Misal hal-hal yang menurut saya itu adalah pelecehan. Jadi saya merasa nyaman di 3 bulan pertama karena tidak lagi mendapatkan apa yang saya hindari memang pada saat itu. Tapi setelah 3 bulan kemudian, setelah itu sudah timbul lagi hal-hal yang saya pribadi kurang nyaman dengan itu. Tapi kemudian saya berpikir, apakah saya harus lepas cadar hanya karena tujuan saya tidak tercapai? Misalnya tujuan pertama saya tidak tercapai. Saya pikir saya bukan orang yang dengan mudah kemudian bercadar terus melepas, bercadar lagi, melepas lagi. Saya tidak seperti itu. Akhirnya saya tetap lanjutkan saja. Saya tetap melanjutkan, saya bercadar, terus berproses, belajar, dan sampai sekarang sudah sekitar 7 tahun dan masih tetap nyaman dengan pakaian saya yang seperti ini. Saya bercadar itu di tahun 2017, awal tahun 2017, tapi saya kenal cadar itu di tahun 2016. Di situ saya awalnya pertama saya ikut lomba fashion ceritanya. Saya ikut photoshoot. Terus pada saat itu saya memang dituntut untuk pakai pakaian yang tertutup seperti cadar itu. Nah, di saat saya memakai cadar, saya kok merasa kayak ini bukan diri saya begitu. Nah, di saat saya photoshoot, saya serasa kayak tersentuh hatinya. Kok saya enggak pakai cadar ini di kehidupan saya sehari-hari. Tapi saya berpikir lagi, di kehidupan keluarga saya ataupun di kampus saya itu sangat-sangat tidak bisa memakai cadar karena di kalangan keluarga saya itu identik dengan namanya adat. Terus di kampus saya itu saya memegang satu organisasi yang memang di dalamnya itu saya tidak bisa memakai cadar. Nah, saya sedikit sedih sih kalau saya bahas tentang awal mula saya, karena saya juga awalnya bercadar karena sakit hati ceritanya. Saya sakit hati dengan seseorang, terus lambat laun saya punya teman saya itu awalnya ajak saya ikut kajian yang sama sekali saya tidak pernah ikut kajian seperti itu. Nah, pada saat itu saya merasa saya di mana? Saya berada di orang-orang yang sangat tertutup, padahal saya orangnya frontal. Saya selalu berpakaian ya memang
berhijab tapi sedikit ketat. Pada saat itu saya merasa kok saya nyaman dengan kondisi sekarang ini di saat saya berada di sekitar orang-orang yang betul-betul bisa memberi saya jalan menuju kebaikan. Nah, terus di tahun 2018 saya memutuskan untuk memakai cadar di kampus. Pada saat saya di kampus, orang-orang sedikit menganggap saya bahwasanya itu saya aneh, karena awalnya itu saya orang yang sedikit ekstrim dengan pembahasan cadar ketika saya ada di dalam organisasi. Saya pernah hamburkan kegiatan orang yang dimana sebenarnya kegiatan mereka itu membahas tentang keperempuanan, tapi dalam wadah itu rata-rata orang bercadar karena di saat itu orang lagi ekstrimnya membahas tentang paham HTI seperti itu. Jadi entah itu hidayah dari Allah untuk saya, karena pada saat itu saya juga merasa bahwasanya saya merasa tidak pantas karena saya awalnya suka tidak senang lihat orang pakai cadar, dan alhamdulillah sekarang saya masih bisa mempertahankan cadar saya walaupun teman-teman saya ataupun orang-orang terdekat saya masih menganggap saya itu seperti orang yang aneh sepertinya. Ya mungkin itu yang bisa saya bahasakan dulu. Tanggapan keluarga, khususnya ibu saya sendiri, itu sebenarnya tidak setuju ya. Karena di keluarga kami itu sebenarnya tidak ada yang bercadar. Hanya saya sendiri pada saat itu. Tentu ibu saya, orang terdekat, saudara-saudara kaget dengan keputusan saya. Tapi sebenarnya tidak tiba-tiba. Saya sudah merencanakan untuk bercadar itu sekitar mungkin 1 bulan 2 bulan saya sudah berpikir untuk bercadar, karena adanya respon-respon yang kurang baik, yang dimana saya juga pada saat itu merasa sangat malu untuk menampakkan wajah. Entah itu perasaan berasal dari mana, saya juga tidak mengerti, tapi itulah yang saya rasakan pada saat itu. Ada perasaan malu, kurang nyaman, dan lain-lain. Jadi saya berpikir mempertimbangkan, apalagi di 2015 itu sepertinya ada kejadian aksi teroris yang juga menggunakan cadar. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran ibu saya sebenarnya. Jadi sebenarnya ibu saya tidak masalah dengan saya bercadar. Hanya saja yang dipermasalahkan dan yang ditakutkan oleh ibu itu adalah tanggapan masyarakat. Apalagi pada saat itu cadar dianggap sebagai hal yang buruk. Banyak orang yang takut dengan orang-orang bercadar. Ini ibu saya sempat melarang. Tapi karena saya bertekad, saya merasa bahwa ini panggilan hati saya. Saya merasa bahwa ini sudah menjadi jalan yang harus saya ambil. Nah, pada saat itu saya hanya meyakinkan, jadi tidak meyakinkan dengan saya menjelaskan panjang lebar. Saya pun tidak memberitahu ibu niat saya bercadar. Sama sekali ibu tidak tahu. Sampai hari ini pun ibu tidak tahu kenapa saya bercadar. Hanya membiasakan saja. Jadi ibu saya terbiasa melihat saya bercadar, dan akhirnya sampai hari ini ya sudah menerima begitu saja. Beliau juga merasa sudah cukup nyaman dengan model pakaian yang saya pilih sampai hari ini. Jadi sudah 7 tahun saya bercadar, dan sampai hari ini kalau dibilang sudah tidak ada tanggapan sinis orang, masih saya dapatkan. Terlebih di kampus ya. Saya kuliah di UIN Alauddin Makassar. Pada saat saya mendaftar di UIN itu saya sudah bercadar. Jadi saya tidak bisa dibilang bahwa karena di UIN saya bercadar, tidak. Karena saya sudah bercadar, sudah 3 bulan bercadar baru saya mendaftar di kampus tersebut gitu. Jadi ada dosen yang mempermasalahkan cadar saya, kemudian teman-teman, karena saya sendirian bercadar di kelas pada saat itu. Tentu berat, sangat berat. Karena bisa saya bilang di Indonesia ini, apalagi kota Makassar, itu sebenarnya belum siap dengan perempuan-perempuan yang bercadar begitu. Walaupun semakin banyak ya, hari ini kita bisa lihat semakin banyak perempuan memutuskan untuk bercadar. Entah itu alasannya karena kemudian ada di satu lingkungan pengajian, atau memang dari kesadaran sendiri, dan banyak alasan lain tentunya.
Tapi kalau saya pribadi ya karena kesadaran sendiri. Kalau dibilang dari pengajian, saya malah setelah saya keluar dari pengajian teman-teman bercadar, baru saya memutuskan bercadar. Karena kalau saya pribadi, saya memilih untuk tidak ingin hanya karena ikut-ikutan. Saya tidak mau seperti itu, saya mau memutuskan berdasarkan kesadaran saya pribadi. Jadi setelah saya keluar dari pengajian tersebut, barulah saya memutuskan untuk bercadar karena saya pikir juga saya sudah nyaman di majelis yang tadi saya sebutkan. Daripada saya berhenti, ya sudah lebih baik saya bercadar. Di kampus, kalau misal kita masuk tempat makan ya, tempat makan itu paling berat sebenarnya karena orang-orang pasti nungguin bagaimana caranya makan ini karena tutup mulutnya. Jadi kayak ada pandangan-pandangan sinis, bahkan ada yang menertawakan. Itu sebenarnya yang sampai hari ini saya masih ada trauma kalau ke tempat makan yang umum, karena pasti ada orang yang punya pandangan seperti itu. Tapi saya menjalani dengan ya enjoy saja. Saya berupaya untuk menerima karena memang ya mau tidak mau memang kita aneh menurut mereka gitu. Dimana kebiasaan orang-orang di Indonesia kan wajahnya nampak, kita malah menutup gitu. Memang ya mau tidak mau kita harus menerima resiko seperti itu. Awal-awal saya berat, merasa bahwa sudah saya mau lepas saja karena tadi juga disampaikan susah dapat kerjaan. Itu juga menjadi salah satu hal yang menakut-nakuti sebenarnya. Ini nanti susah dapat kerja, nanti begini, nanti begitu. Tapi saya pikir selama saya enjoy dengan pakaian saya, pasti orang juga akan menerima. Dan 7 tahun bercadar, saya mendapatkan banyak pelajaran yang mungkin ketika saya tidak memutuskan bercadar, saya tidak akan pernah mendapatkan pengalaman seperti itu. Jadi kadang sebagian teman-teman bercadar menganggap bahwa mereka tidak diterima di masyarakat, mereka kemudian ditolak, dipinggirkan. Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih jauh lagi, kalau pengalaman saya sendiri, sebenarnya bukan masyarakat yang menolak kita, tapi kita yang menghindarkan diri dari masyarakat. Kita yang kemudian mengisolasi diri di dalam rumah saja, atau misal bergaul hanya dengan teman-teman pengajian kita saja. Dan sehingga masyarakat kemudian menjadi antipati dengan kita begitu. Jadi jawaban yang saya dapatkan ketika saya berpikir bahwa masyarakat itu menolak perempuan bercadar. Tapi ketika saya mengusahakan sebaliknya, saya malah berbaur, saya malah kemudian aktif dengan teman-teman yang bahkan tidak bercadar, tidak berjilbab, dan mereka menerima dengan sangat baik. Jadi saya belajar bahwa ternyata identitas kita itu bukan hanya wajah ya. Karena sebagian orang juga bilang wajah itu adalah identitasnya manusia. Kalau wajahnya ditutup, kita mau mengenali dari mana, katanya begitu. Tapi yang saya pelajari bahwa bukan satu-satunya ya. Dari suara juga kita bisa dikenali. Dari mata misalnya, teman-teman saya yang sudah terbiasa dengan saya sudah tahu, sudah bisa membedakan yang mana ainun, yang mana bukan gitu. Pembawaan kita, cara kita kemudian berdiskusi dengan orang, menyapa orang, menerima orang lain, itu yang kemudian membuat saya diterima juga di teman-teman. Jadi kalau saya sebenarnya sekarang itu lingkungan saya malah seringnya dan lebih banyak teman-teman yang tidak bercadar. Karena itu yang menjadi tantangan saya ketika saya kemudian bisa berbaur, bisa menerima orang lain tanpa kemudian melihat saya bercadar kamu tidak. Disitulah tantangan saya. Bagaimana saya bisa menerima orang lain sehingga orang tersebut bisa menerima saya begitu. Jadi yang saya pelajari bahwa ternyata wajah itu bukan satu-satunya identitas manusia gitu. Bahwa kita bisa diterima bahkan tanpa orang itu mengenali wajah kita. Saya punya sahabat yang sama sekali belum pernah melihat saya secara langsung, maksudnya dengan wajah saya, tapi sangat akrab dengan saya. Kita bisa bertukar pikiran, kita bisa berdiskusi, bisa saling sharing dan lain sebagainya. Dan itu yang menjadi pelajaran berharga bagi saya karena
Kadang-kadang kita bisa akrab dengan orang lain itu karena kita mengenal wajahnya misalnya. Kadang-kadang kita bisa suka sama orang itu karena dari wajahnya, seperti itu. Tapi yang saya dapatkan selama 7 tahun, bahkan saya berteman baik, akrab dengan teman-teman dari berbagai latar belakang identitas, dari latar belakang keagamaan, dan mereka semua merasa nyaman dengan cadar yang saya kenakan. Sama sekali mereka tidak mempermasalahkan karena mereka melihat ya Ainun gitu. Apakah dia bercadar atau tidak, dia tetap menjadi dirinya sendiri gitu. Itu yang saya dapatkan. Ada yang mengatakan, awal-awal mengatakan saya ini teroris, saya ini apa dan segala macam, karena cadar saya pada saat itu sangat besar, sama dengan Kak Yuli misalnya. Saya pernah menggunakan cadar seperti Kak Yuli, bahkan lebih besar lagi pada saat itu. Tapi kemudian saya berproses, banyak pengalaman yang saya dapatkan, banyak masukan, dan saya merasa bahwa saya tidak bisa memaksakan diri saya untuk diri saya pribadi. Saya merasa berat ketika saya misalnya harus memaksakan diri untuk semuanya serba hitam dan besar pakaian saya. Sekalipun saya nyaman dengan pakaian seperti itu, tapi saya tidak bisa meneruskan karena lingkungan saya kemudian kurang sepakat dengan pilihan saya yang seperti itu. Akhirnya saya memutuskan ya, bagaimana supaya saya bisa diterima tanpa harus melepas cadar saya. Itu yang saya dapatkan dari proses 7 tahun saya bercadar. Ya, kalau membahas tentang tanggapan keluarga, sama halnya dengan pembahasan kakak tadi, kalau saya itu lebih ke bapak. Awalnya itu bapak saya itu kayak merasa, saya ikut di paham apa, sampai-sampai pulang-pulang dari kampus langsung pakai cadar begitu. Karena waktu itu saya tidak sengaja tiba-tiba pakai cadar. Awalnya itu saya pakai cadar, keluar rumah itu pakai masker dulu, nanti di lorong baru pakai cadar sampai di luar. Nah, di situ orang tua saya kaget, ini dari kajian mana? Kenapa bisa pakai cadar pulang-pulang dari kampus begini? Tapi alhamdulillah lambat laun orang tua saya itu kayak mungkin mereka capek nasihati saya, atau mungkin capek lihat saya kenapa pakaian saya semakin hari semakin tertutup. Nah, pada saat itu saya juga ada inspirasi dari teman-teman saya, karena saya itu bertemu dengan orang yang bisa dibilang sangat paham tentang syariat agama, jadi saya banyak belajar dari beliau. Nah, kalau dari kalangan teman kampus saya, awalnya itu saya banyak mendapatkan tantangan di saat saya awal mula pakai cadar di situ, karena di satu sisi saya punya jabatan. Nah, jabatan saya itu saya tidak bisa sembarangan di dalam jabatan saya. Jadi ketika saya masuk kampus, saya harus melepas cadar, jadi saya pakai masker. Awalnya itu saya berproses panjang sekali ketika saya memakai cadar, tidak langsung pakai cadar begitu. Saya pakai masker dulu, terus harus berbaur dengan teman-teman yang bisa menerima saya dengan kondisi berbeda, walaupun casing saya bisa dibilang berbeda dari mereka, tapi ada saja yang bisa menerima saya. Contoh ketika saya ujian tutup, saya itu lagi ujian hasil. Nah, pas saya mau diuji, nah penguji saya itu adalah dekan saya sendiri. Ketika dia lihat saya pakai cadar, bukannya malah menganggap saya seperti teman saya yang lebih dulu dia tanggapi begitu, malahan saya itu skripsi saya itu langsung disobek terus dilempar, karena memang pada saat itu kondisi saya memang tiba-tiba mereka melihat saya itu, kok Yuli tiba-tiba pakai cadar, kok Yuli tiba-tiba makin menutup diri begitu. Bisa dibilang ada banyak proses yang saya temukan di saat saya memakai cadar awalnya, tapi saya jalani ketika saya juga awal mulanya menikah. Saya menemukan orang yang betul-betul menerima saya dengan kondisi sekarang, karena di saat saya awal mula menikah itu memang yang saya temukan itu orang yang identik dengan agama. Saya tidak pacaran, saya langsung menikah.
Saya menikah di tahun 2018, sangat cepat prosesnya juga dan tiba-tiba. Karena di saat itu dia juga memutuskan bahwasanya setelah saya menikah saya harus memakai cadar. Di situ saya merasa bahwasanya oh, sangat berpengaruh ya cadar ini terhadap saya. Bukan cuma di kalangan keluarga saya, tapi juga di kehidupan pribadi saya. Saya tiba-tiba mendapatkan seseorang yang bisa membawa saya ke jalan yang lebih baik begitu. Jadi di posisi mempertahankan cadar ini sangat-sangat saya rasakan begitu. Apalagi di kalangan keluarga saya. Keluarga saya itu sangat bisa dibilang tidak ada yang memakai cadar juga, sama halnya kayak Kak Ainun tadi. Tapi lambat laun saya membawa perubahan juga di dalam keluarga saya. Alhamdulillah ada tante saya juga yang bisa bercadar, alhamdulillah sama seperti saya. Nah, di sini saya sangat-sangat bersyukur begitu. Walaupun orang-orang menganggap saya bahwasanya saya itu membawa paham-paham yang sangat-sangat tidak baik seperti Syiah begitu. Mungkin saya bisa menerima dari cacian mereka, tapi alhamdulillah saya masih bisa bertahan juga sampai sekarang ini. Walaupun sebenarnya saya hampir down karena cacian-cacian orang-orang di luar sana, kritikan-kritikan yang tidak bisa saya terima. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa membawa perubahan juga untuk saya, bahwasanya saya bisa tunjukkan ke orang-orang bahwasanya bercadar itu bukan cuma tinggal di rumah. Saya bisa mandiri juga dengan cadar saya. Walaupun bisa dikatakan seorang wanita itu lebih baiknya di rumah. Iya, saya tahu bahwasanya wanita itu alangkah baiknya memang di rumah, apalagi ketika sudah berkeluarga. Tapi saya menemukan orang yang bisa membawa saya ke zona yang lebih baik dengan memberikan saya peluang bahwasanya ketika saya bercadar saya punya pilihan. Saya bisa berekspresi dengan cadar saya. Ada yang bilang bercadar tapi tidak bisa Ki, itu dapat kerja begitu. Dan alhamdulillah saya sekarang ada pekerjaan sendiri. Saya bisa jalan-jalan dengan cadar saya. Saya bisa tunjukkan ke orang-orang. Saya bukan dibilang ingin eksis di dunia sosial media ya, tapi di sisi lain saya ingin tunjukkan ke orang-orang bahwasanya inilah orang yang kalian kritik di awal tadi begitu. Inilah orang yang kalian caci kemarin bahwasanya cadar itu tidak bisa membawa perubahan dalam diri saya. Tapi di sisi lain saya juga tidak bisa menuntut bahwasanya saya ini sudah alim begitu. Saya tidak bisa menganggap bahwasanya 24 jam saya itu bisa dipuji orang, enggak. Saya tidak ingin dipuji dengan apa yang saya pakai, tapi saya ingin menginspirasi orang-orang sekitar saya bahwasanya saya bercadar itu memang pilihan saya dari awal. Saya bilang bahwasanya saya bercadar itu memang dari sentuhan hati saya, hidayah saya dari Allah Subhanahu wa taala begitu.